Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih untuk Bapak Adrianto Prihartantio, SSC-MT sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Kami dari kelompok 24 dari Prodi D3 Teknologi Komputer yang beranggotakan Mayumi Tambunan dengan NIM 133221012, lalu saya Patricia Siregar dengan NIM 1332214, dan teman saya satu lagi Devani Sihite dengan NIM 133221015. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai tersebut merupakan perwujudan dari hati atau cita-cita hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suatu kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar, baik yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis, atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Pancasila sebagai dasar negara yang pertama dalam sumber yuridis. Secara sumber yuridis, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan ditegaskan dalam berbagai ketetapan, termasuk ketetapan MPR nomor 18 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan perannya ini, Pancasila menjadi landasan filosofis, tata pedoman dalam demokrasi, dan tata pemerintahan membantu mencegah konflik yang tidak produktif. Yang kedua, pada sumber historis. Secara historis, Pancasila muncul dalam DPU-PKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Rajiman meminta anggotanya menentukan dasar negara, dan Muhammad Yamin serta Supomo memberikan pandangan mereka. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai filosofi Grundslag atau landasan filosofis bagi negara merdeka, yang juga disebut sebagai Weltanschauung atau pandangan dunia. Kemudian, dalam sumber sosiologi. Secara sosiologis, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan religiositas untuk melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, menjaga keseimbangan antar agama, serta mempromosikan nilai kemanusiaan universal yang mendukung persaudaraan dunia. Nilai etis kemanusiaan harus kuat dalam konteks kebangsaan sebelum meluas ke tingkat internasional, memadukan unsur modern dan tradisional. Pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah mufakat dengan hikmat kebijaksanaan, bukan hanya oleh mayoritas atau elit politik. Sementara pajak sosial harus mencakup keseimbangan antara hak individu dan sosial, serta hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir dalam sumber politik. Menurut sumber politik, Pancasila berfungsi sebagai asas dalam sistem demokrasi, konstitusional, dan konstitusional Indonesia, menjadikannya landasan etik dalam kehidupan politik. Bagi lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, Pancasila berperan sebagai norma hukum dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Sementara itu, bagi organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam aktivitas sosial politik. Interaksi antara sektor masyarakat dan pemerintah diharapkan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, mendorong clean government dan good governance, serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pada slide berikutnya, yaitu sila-sila Pancasila, akan dijelaskan oleh teman saya, Devani Sihite. Sila-sila Pancasila. Adapun sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengartikan
bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Adapun contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama, lalu memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing. Adapun sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Lalu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu kembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Adapun sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yang memiliki arti mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara ini. Adapun contoh penerapannya yaitu menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Lalu meningkatkan toleransi pada keberagaman di dalam masyarakat dan mendahulukan kepentingan negara. Lalu yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh sila kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dimana memiliki arti mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Adapun contoh penerapannya yaitu membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat untuk keputusan bersama. Lalu tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain dan aktif berperan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Lalu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimana di sini dapat mengembangkan perbuatan leluhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, serta mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mayuni Tanjungan. Tinjauan historis Pancasila dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945, pengusulan dasar negara Indonesia dipimpin oleh Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, lalu diselenggarakan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yaitu Panitia 9 yang merumuskan Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tersebut dilakukan pada sidang PPKI yaitu 18 Agustus 1945. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, adapun hakikat negara, yaitu negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Terdapat tiga unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya suatu negara, yaitu unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua, unsur manusia yang dimana itu adalah masyarakat atau rakyat serta bangsa Indonesia. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama dan tata pemerintahan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara tercermin dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lalu, kesimpulan yang kami dapat dalam menjelaskan presentasi kami yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berperan sebagai dasar negara, panduan moral, serta landasan hukum dan etika bagi bangsa Indonesia. Secara historis, Pancasila pertama kali diusulkan oleh sidang BPUPKI pada tahun 1945 oleh Soekarno dan menjadi dasar negara yang resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila memiliki landasan yuridis yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
dari sumber sosiologis dan politisnya mengakar pada nilai-nilai sosial, budaya, dan politik bangsa yang mencerminkan prinsip keadilan, demokrasi, dan persatuan. Demikian presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.